Perkenalkan Bapak Ibu, ya nama saya Fikri Hamdi. Saya basicnya sebagai seorang dokter sekaligus seorang trainer magnet rezeki. Saya menjadi dokter sejak tahun 2016 dan saya menjadi trainer magnet rezeki sejak tahun 2018. Jadi saya boleh tepuk tangannya. Jadi saya angkatan TFT kedua, April 2018. Udah berapa tahun tuh? Udah 4 tahun. Alhamdulillah, sebentar lagi saya pensiun. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu juga dengan ilmu magnet rezeki ya, itu menjadi titik balik saya. Saya dulu orang yang jauh sekali dari keajaiban rezeki Bapak Ibu ya. Ketika saya jatuh, saya tuduh Allah, kenapa Allah jatuhkan saya. Kemudian ketika saya tuduh Allah, makin dijatuhkan saya. Makin saya jatuh, saya tuduh lagi Allah, kenapa Allah jatuhin saya lagi. Makin saya tuduh Allah, makin jatuhlah saya. Sampai saya berada pada kondisi terendah saat itu. Tapi akhirnya saat itu saya sadar bahwa bukan Allah yang salah, tapi saya yang salah. Saya masih punya banyak dosa dan segala macam. Akhirnya saya belajar di ilmu magnet rezeki. Saya dibimbing oleh Pak Nas, yang kebetulan Pak Nas sekampung sama saya. Iya, sekampung. Bapak saya, bapaknya sama bapaknya Pak Nas, kampungnya sama. Ibu saya sama kampungnya ibunya Pak Nas juga sama. Ya, jadi saya dibimbing betul-betul sama Pak Nas gitu ya. Akhirnya saya sudah berubah. Alhamdulillah saya bisa berubah dengan ilmu magnet rezeki. Bukan saya yang ajaib, tapi karena ilmu ini yang ajaib, Allah yang ajaib. Akhirnya keadaan saya berubah, ekonomi saya lebih baik, keluarga saya makin baik. Alhamdulillah saat ini saya bukan lagi hidup dari gaji ke gaji. Ada kan orang begitu ya. Hidupnya tuh dari gaji ke gaji. Gaji 5 koma, tanggal 5 udah koma. Ya kan kayak gitu, itu dulu saya Bapak Ibu. Tapi akhirnya saya sudah berubah. Saya berubah, kemudian sekarang saya hidupnya bukan lagi dari gaji ke gaji, tapi dari keajaiban ke keajaiban yang lain. Dan itu saya merasakan sangat, wah ini kok ada ilmu kayak begini gitu ya. Kok ada ilmu yang bisa membuat saya bisa seperti ini. Hidup dari keajaiban, seolah-olah dimanja sama Allah. Belum selesai satu keajaiban, datang lagi. Belum selesai, datang lagi. Belum selesai, datang lagi. Begitu seterusnya. Akhirnya saya berpikir, sayang banget kalau misalkan ilmu ini cuma saya yang pakai. Ya, sayang banget kalau misalkan ilmu ini cuma saya yang tahu. Akhirnya saat itu tahun 2018, April, itu cuma beda selang 2 bulan Bapak Ibu, antara TFT 1 dengan TFT 2. TFT 1 Februari 2018, TFT 2 April 2018. Akhirnya saat itu saya langsung duduk seperti Anda sebagai peserta di TFT 2. Alhamdulillah sekarang saya sudah membawa ilmu magnet rezeki di 22 kota di Indonesia dan 2 kota di Malaysia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Anda juga bisa menjadi agen keajaiban di banyak kota di Indonesia. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di TFT kali ini itu kelompoknya terbagi jadi 2 kelompok ya. Kelompok yang pertama adalah orang yang baru pertama kali ikut TFT, ya. Nah, itu kita sebutnya sebagai peserta baru, ya, peserta baru. Ada kelompok yang kedua, kelompok yang udah pernah ikut TFT di angkatan sebelumnya, 1 sampai TFT 6, tapi sekarang datang lagi, ya, hadir lagi untuk belajar lagi, ya. Itu namanya pesertanya peserta resit, jadi duduk lagi, ya, duduk lagi untuk belajar. Jadi ada 2 peserta nih. Peserta baru dan peserta resit ya. Nah, sekarang saya pengen dengar dulu suaranya nih, yang heboh ya. Peserta baru ya, yang peserta baru boleh tepuk tangan yang meriah. Oke, heboh ya. Heboh sekali. Nah, sekarang yang resit jangan kalah heboh ya. Yang resit jangan kalah heboh. Kalau bisa sampai berdiri ya. Peserta resit mana tepuk tangan yang meriah? Pulang sono. Udah tahu ilmunya kenapa ikut lagi sih? Penuhin kelas aja. Bercanda ya. Tapi luar biasa Bapak Ibu, saya sangat kagum dengan peserta resit ini ya. Mereka datang padahal udah tahu ilmunya. Ya inilah namanya candu ya. Inilah namanya candu, tapi candu yang positif ya. Udah ikut, udah tahu ilmunya, malah mau belajar lagi. Jauh-jauh. Ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Pontianak, ya, Pekalongan. Santai.
Masya Allah ya. Boleh tepuk tangan untuk peserta riset Bapak Ibu. Saya tuh kadang bingung ya sama TFT ya. Pemilihan waktunya kok hari kerja gitu. Ya. Saya tuh kemarin mikir, bukan cuma kali ini aja Bapak Ibu. Angkatan-angkatan sebelumnya juga hari kerja gitu. Saya mikir, ini siapa yang mau datang? Ini kayaknya pengusaha semua berarti ya. Ya kan, maksudnya cuma pengusaha yang waktunya fleksibel, ya kan? Ya pengusaha atau sedang mengusahakan sesuatu. Tapi gini, di sini ada yang pegawai nggak? Ada yang PNS? PNS? Ibu PNS Bu? PNS? Iya, pegawai negeri sipil. Iya. Pegawai itu pengawal. Pegawai negeri sipil. Siapa lagi tadi itu? Ibu juga. Ibu dari dinas apa? Bidan. Ibu guru SD. Halo Bapak Dirjen, ini anggota 1 Bapak lolos nih Pak. Silakan angkut Pak. Kok bisa datang? Hah? Cuti. Oh, berarti gak pakai cuti lebaran kemarin ya? Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan untuk yang PNS Bapak Ibu. Mereka sampai cuti loh, ya. Nah, di sini saya mulai dulu nih. Di sini pesertanya dari yang paling jauh dari mana? Aceh. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Aceh. Siapa lagi? Hah? Riau. Boleh tepuk tangannya Riau. Dari mana lagi? Medan. Depok. Ya memang jauh banget sih. Memang jauh banget itu 7 lautan baru nyampe ke Depok ya. Jauh. Bogor. Tunggu dulu, Pak. Bogor itu nama planet apa, Pak? Saking jauhnya ya. Dari ibu kota. Ibu kota. Ibu kota apa? Ibu kota Jakarta. Masya Allah. Yang Jakarta boleh tepuk tangan? Tuh, saya pengen denger deh ceritanya. Di sini ada gak yang pengorbanannya tuh kayak besar sekali untuk datang ke sini? Ada. Coba saya mau tanya dulu ya. Saya random aja nih. Nah, nih coba. Oke. Perkenalkan diri, nama asalnya dari mana? Terus apa motivasi datang ke sini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Sri Aryati. Saya dari Majene, Sulawesi Barat. Majene, Sulawesi Barat. Alhamdulillah. Makassar saya. Saya jauh juga loh. Terus. Datang di sini 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Iya. Emang ada pesawat 3 hari 3 malam? Tidak naik kapal laut. Naik kapal laut, Masya Allah. Langsung naik kapal laut ke Bogor? Ya. Jadi semalam dari Majene ke Makassar, Makassar terus ke Surabaya, Jakarta, 1 malam di Bogor. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Tunggu dulu. Ada kejadian sesuatu nggak selama perjalanan itu? Banyak banget bungkusnya. Banyak banget bungkusnya. Apa bungkusnya? Sebelum mau ke pelabuhan yang di Makassar, dompetnya jatuh. Dompet jatuh. Beralih tangan. Berpindah tangan Iya, ya. berpindah tangan. Masya Allah. Kartu KTP identitas semua ada di dalam. Allah. Plus uang cashnya ada. Allah. Biaya di sini. Tapi alhamdulillah dengan wow kerennya semua bisa teratasi dan kami bisa berdiri di sini. Masya Allah. Ya, itu dompetnya berpindah tangan sejak di kota mana? Di Makassar. Di Makassar. Yes. Jadi belum datang dong ke sini. Belum naik kapal dong. Belum. Kenapa masih mau lanjut? Ya. Masih di Makassar aja udah berpindah tangan. Apa ya? Alhamdulillah dengan izin Allah. Gimana? Nggak. Semangat. Apa yang jadi motivasi dari Bu Sri untuk tetap datang ke sini padahal dari Makassar udah dapat bungkus permen gitu? Apa motivasi untuk datang ke sini yang kuat gitu? Saya motivasinya
saya bertemu dengan ilmu magnet rezeki di Mega Seminar Makassar 2019 Desember. Dan setelah mengamalkan ilmu ini, Masya Allah, keajaiban datang bertubi-tubi. Dan saya berpikir ini ilmu ingin saya sampaikan ke orang lain. Dan mungkin dengan ikut training for trainer ini, insya Allah bisa belajar lebih baik lagi. Dan ingin mengajak orang lebih banyak lagi merasakan keajaiban seperti yang saya alami. Masya Allah. Boleh tepuk tangannya untuk Ibu Sri? Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Oke. Ada lagi yang dari jauh dan perjuangannya sangat sungguh luar biasa. Nanti Pak, 2 tahun. Mungkin nanti. Ibu, dari mana? Yaudah, nggak apa-apa, coba ya. Nawar dia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Primi Lupida. Dipanggilnya? Primi. Ibu Primi. Iya. Oke. Berasal dari Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Dekat Oh, jauh ya, banget. hanya 1,5 jam dari sini. Oke. Cuma perjuangan saya ke sini ya lumayan. Karena saya tahu informasi TFT itu hari penutupan itu. Oh, barusan dong? Barusan, iya. Jadi Dahsyat. saya ketika mengajukan cuti tidak di ACC sama atasan saya gitu. Tapi ya alhamdulillah berkat kuasa Allah saya dikasih izin cuti. Kemudian pada saat ini juga saya memang sedang tidak sehat karena saya mengalami gonartrosis. Apa? Gonartrosis. Oh, gonartrosis. Genunya bermasalah dua-duanya bilateral. Dan saya sedang dalam pengawasan dokter fisioterapi 10 hari lagi, 10 hari ke depan. Suruh mengurangi aktivitas, imobilisasi kalau tidak mau nantinya ke arah perburukan gitu kan. Ketidakbaikan. Namun saya bismillah berusaha untuk datang ke sini gitu. Jadi ke sini jalan? Saya diantar suami. Diantar suami? Jalan. Ada rasa nyeri sedikit, tapi saya yakin dan percaya bahwa di ilmu MR kan ada self healing. Iya. Jadi berusaha untuk menyembuhkan diri sendiri. Oke, Ibu siapa? Ibu Primi ya? Primi. Saya pesan nanti untuk teman sekamarnya Bu Primi, gendong dia kemana-mana. Ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Primi. Bapak-bapak, ada nggak yang perjuangannya yang luar biasa sekali, yang datang dari jauh? Bali dulu, Bali. Bentar ya. Siap. Berdiri Pak, berdiri. Siap. Contekan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak, kayaknya dekat speaker. Ya, di sini. Oke. Nah, kan kelihatan muka tampannya. Silakan Pak Zainal. Baik. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin. Domisili Bali, cuma asli dari Purbalingga, Jawa Tengah. Oh iya. Mana ada Bali itu pakai logat tuh tidak ada. Ya, saya sebenarnya pertama perjuangan saya adalah masalah Persoalan. persoalan. Masih belum membiasakan. Yes. Pertama persoalan biaya. Sebenarnya ada dua yang saya timbang-timbang. Yang pertama, saya sebenarnya harus bayar SPP S2 bulan ini. S2-nya Pak Zainal? Ya, SPP untuk semester ini. Tapi di satu sisi saya juga ingin ikut ini. Akhirnya saya nawar ke administrasi, bisa nggak bulan depan itu? Oh, boleh. Akhirnya alhamdulillah dibolehkan. Masya Allah. Kemudian kedua, saya dalam perjalanan naik bis dari Bali ke Bogor, itu bis yang saya pesen tiketnya itu ada persoalan, sehingga seharusnya berangkat itu jam 3,
jam 3 Bali. Bali 3 sore ya. 3 sore akhirnya Oh, ada zona waktu baru sekarang. Jam Iya. 3 apa? 3 Bali. Wita ya, kalau Bali Wita. Akhirnya jam 18 baru berangkat karena diganti mobil lain yaitu Akas, dan kebetulan Akas itu nggak sampai Jogja, jadi cuma sampai Surabaya. Mobil apa itu? Mobil Akas. Akas itu bis. Bis. Bis Oh. antar provinsi itu. Ah. Terus sampai di Surabaya dioper lagi. Masya Allah. Dioper sama bis ekonomi. Nah di situ itu yang perjalanan yang bikin hati itu deg-deg. Masya Allah. Karena saya kan beli tiket dari Bali itu nggak langsung ke Bogor, tapi saya niatkan memang ke Jogja dulu karena ada anak saya di Jogja. Niat saya biar bisa istirahat sama anak saya sampai sore, karena yang bis dari Jogja itu sore sebenarnya. Kalau jadwal bis yang asli sebenarnya subuh sudah sampai Jogja sebenarnya. Oh. Nah, tapi karena ada persoalan bis yang diganti akhirnya dioper lagi di Surabaya, akhirnya sampai Jogja itu hampir last minute. Tinggal 1 jam sebelum pemberangkatan bis dari Jogja ke sini. Dan di situ pas dari Kertosono itu sebenarnya saya merasa sampai enggak nih, sampai enggak, kira-kira ketinggalan enggak bis yang di Jogjanya. Ya. Tapi ya alhamdulillah walaupun tinggal sedikit tapi bisa kesampaian juga, nggak telat. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu untuk Pak Zainal. Ya. Apa motivasinya Pak Zainal untuk tetap ikut di TFT ini? Motivasi saya adalah ingin menjadi pejuang keajaiban bagi orang lain. Wush, Masya Allah. Dahsyat. Oke Pak Zainal, terima kasih banyak. Nah, satu lagi terakhir dari Dari Kalimantan, dari Pontianak. Ah? Medan. Tunggu dulu. Kalau gitu panas masuknya jam 3 sore aja nggak apa-apa ya? Ada yang 2 tahun menanti. Hah? 2 tahun. Oh, ini dulu sebentar. Ya, silakan Pak. Dia hadir dua. Ya. Pak, 2 detik Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hervan Nurjaya. Saya dari Pontianak. Awal-awal mau ikut TFT, perjuangan pertama masalah izin juga. Persoalan. Iya, persoalan Iya. pertama izin sama kepala sekolah. Saya kan guru SD, izin kepala sekolah. Tapi sebelumnya saya harus izin sama istri dulu. Betul, sama istri. Karena masalahnya saya alhamdulillah punya 4 anak. Izin sama anak juga waktu itu. Iya. Oh iya. Alhamdulillah setelah mengamalkan berapa jurus, saya bilang ya Allah, kalau seandainya ilmu ini benar-benar ajaib, bisa mengantarkan manfaat buat banyak orang. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu ya. Lanjut aja Bapak. Ya, tolong mudahkan urusan saya. Akhirnya saya ketemu sama istri, bilang, Insya Allah mau ikut TFT. Saya jadi istrinya. Insya Allah akan mau ikut TFT. Kata istri, biayanya lumayan mahal, Bir. Berapa biayanya? Kurang lebih berapa? 3,5? 37. 37. Lebih lah sebenarnya kan. Lumayan juga kata untuk bayar kontrakan, lumayan juga perjuangan ini gitu. Akhirnya udah berangkat aja, bismillah. Akhirnya dia izin dapat, 1 izin saya dapat, bilang kan. Izin kedua, karena waktu itu lebaran, saya udah daftar sama admin, Pak kapan mau selesaikan katanya. Ntar dulu ya, saya mau izin dulu, cari selesaikan dulu. Bilang. Alhamdulillah ketemu sama orang tua, saya izin juga sama orang tua saya. Diizinkan juga alhamdulillah. Selanjutnya ketemu kepala sekolah. Ya, saya kepala sekolah. Oh, ya, kepala sekolah. Sama istri dibilang udah izin kepala sekolah belum? Katanya. Belum, saya bilang. Izin aja. Masalah diizinkan dan itu urusan Allah. Insya Allah mudah aja. Waktu itu saya pagi mau ngadap, bingung juga kan? Diizinkan tidak mundur. Pas waktu sholat Jumat selesai asar, selesai pengajian, Bismillah. Biasanya setelah pengajian ini Allah mudahkan hati beliau begitu kan? Datang, Ustadz, saya mau izin ikut TFT untuk pengembangan diri. Oh bagus itu, ikut aja. Oh, subhanallah belum ini. Udah biayanya gimana?
Itulah Ustaz, biayanya saya pun nggak tahu dari mana. Ustadznya tahu nggak makna tersegi itu apa? Tahu. Tahu. Alhamdulillah udah disampaikan sama bunda dia di sekolah. Alhamdulillah. Karena saking semak, udah tuh alhamdulillah istri kepala sekolah juga udah ikut merasakan bagaimana nikmatnya mahir rezeki kan. Masya Allah. Akhirnya dengan mudah kata beliau, bagus ikut aja. Harapan. Karena istri saya juga merasakan alhamdulillah ketika ikut MR katanya perubahannya luar biasa, rumah tangga kami jadi harmonis luar biasa katanya. Anak-anak saya wah luar biasa, dulunya luar biasa, sekarang jauh luar biasa dan hebat. Masya Allah. Terus biayanya pribadi nih, pribadi sih Ustaz cuma lumayan besar. Untuk daftar 37, belum pesawat nih Ustaz. Gini aja, saya sarankan, coba antum majukan proposal ke bendahara kan. Tapi Ustaz ACC saya sih kalau ini saya bantu tanda tangan aja ya. Boleh Ustaz, saya buat proposalnya. Bismillah ya Allah semoga dimudahkan. Diajukan proposal, alhamdulillah saya antar ke bendahara, sama bendahara ditanya dulu nih panjang lebar nih kan. Insya Allah coba disampaikan ke ketua yayasan katanya. Pas keluar dari ruangan, saya sampaikan, Ustadz ini ada TEPI untuk pengembangan diri, semoga bisa manfaat untuk siswa kita nanti ke depannya saya bilang. Dan yang ingin saya bangun dari untuk siswa ini rasa. Selama ini kita kan tahu ilmunya tapi rasanya tidak ada. Yeah. Kita berdoa rasanya tidak ada. Yeah. Kita melakukan sesuatu itu tanpa rasa. Gitu. Yeah. Alhamdulillah, udah. Insya Allah Jumat ya. Jumat nanti insya Allah. Antum lihat aja apakah dapat atau enggak. Kayaknya sih rasanya dapat saya bilang kan. Iya. Akhir balik bilang sama istri, nih dari sekolah insya Allah ada. Saya cerita juga dengan teman saya Bu Yuli. Iya. Mana Bu Yuli? Ini dari Pontianak. Masya Allah. Cerita. Akhirnya hari Jumat saya WA, Ustaz, gimana bisa saya ikut FT? Antum datang ke bendahara ya. Itu uangnya udah dapat belum? Belum. Belum. Oke. Iya. Iya belum dapat uang sama sekali. Nah terus. Dilihat lumayan besar juga. Saya bantu ya untuk ini daftarnya. Iya. Alhamdulillah dikasih untuk daftarnya. Ya Allah. 3,7. Iya. Tanggung. Masya Allah. Udah itu, selanjutnya saya belum vaksin. Ceritanya gitu. Kata istri, udah dapat ACC dari kepala sekolah, ACC dari yayasan, vaksin insya Allah mudah katanya. Kan ini udah belajar ilmu MR, sampai kepala sekolah bilang saya, masa kayak antum nggak tahu cara melobinya? Kan udah MR belajar katanya kepala sekolah. Ya kalau ada MR lebih enak katanya, pakai ilmu MR lah, Pak. Katanya gitu dia ngomong sama saya kan. Insya Allah Ustaz, ilmu MR ya gunakan kata beliau. Terus akhirnya? Alhamdulillah vaksin saya dapat sampai vaksin 2, vaksin apa, kemudian booster alhamdulillah dengan mudah. Dalam waktu berapa lama itu? Ini rahasianya sih. Alhamdulillah dimudahkan. Itu kan ada jangkanya. Iya. Saya dokter loh. Iya. Tapi alhamdulillah saya bilang kalaulah ilmu LR ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ini bermanfaat buat saya bilang alhamdulillah dengan mudahnya. Nah, keajaiban terjadi pada diri saya. Masya Allah, teman-teman. Alhamdulillah kemarin juga berangkat, ya Allah saya bilang, saya titip keluarga saya ya Allah, tolong jaga mereka. Alhamdulillah istri alhamdulillah udah percaya luar biasa dan merasakan ketika saya ikut MR dan merasakan alhamdulillah kemarin setelah pertama kali waktu udah dia datang Pontianak itu rumah kami harus keluar dari kontrakan. Tapi dengan waktu 1 hari saya bilang ini adalah bungkus permen nih bilang. Dengan bungkus permen ini pasti ada yang terbaik dari Allah. Alhamdulillah dapat rumah yang luar biasa yang Allah hadiahkan terbaru rumah kami. Masya Allah. Ya, insya Allah. Terima kasih semoga manfaat buat semua. Barakallah. Fan dari Pontianak. Mohon izin Bapak Ibu yang karena waktunya juga terbatas nih saya ya untuk pembukaan. Jadi nantilah kapan-kapan kita ngobrol lagi ya yang belum. Satu dulu nih, yang risit. Ya, ada gak yang mau cerita kenapa masih tetap mau datang ke sini? Yang risit, boleh? Bu Ati, silakan. Udah pakat masih ikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau bicara tentang MR betul. Iya. Jiwa, rasa. Jadi saya sudah kenal MR itu dari teman tahun 2016. 2016. Melalui Telegram dan saya baca buku. Mic-nya boleh dinaikin lagi Bu dikit ya? Dan saya baca bukunya. Lalu ikut camp di 2017 ya. TFT angkatan? Camp 28. Oh, camp 28. Kemudian ikut yang TFT 5. TFT 5 tahun 2019. Ya, ini juga ajaib. Jadi teman saya yang di camp itu
Kak Ida, dia bilang nih, Oti ini ada TFT, ikut yuk. TFT kan lumayan ya. Saya bilang, Kak Ida, saya pengen banget tapi saya belum ada uangnya, belum cukup. Dia bilang, gampang, pokoknya ikutin. Dia langsung transfer ya. Dia kasih tahu, udah nih, dan katanya, yang penting saya tidur bareng kamu, katanya gitu ya. Ya sudah, alhamdulillah. Itu Kak Ida. Nah, waktu TFT 5 itu, tenang, karena dia merasa nyaman. Oke. Ya, alhamdulillah ya. Nah, makanya membahagiakan, memuliakan itu betul. Iya. Mendatangkan rezeki ya. Boleh tepuk tangannya. Jadi, alhamdulillah, tapi saya bayar. Kita kan nggak boleh gratisan ya. Ya betul. Siapa di sini dapat gratisan? Nggak mau gratisan. Pulang. Doain. Nggak bercanda. Ya, minimal kita doakan orangnya. Nah lalu saya semangat sekali saat mengikuti TFT. Tapi teman-teman makanya ini ilmu Allah gitu loh ya. Jadi memang hati. Jadi ketika saya sudah mulai sudah bisa memberikan training seperti yang saya mau, ternyata Allah belum izinkan. Saya nggak berani. Belum berani mengisi. Saya belum berani sharing. Jadi hanya keluarga. Oke. Karena saya pikir saya sendiri masih belum betul, keluarga juga belum betul, belum harmonis, anak-anak juga pokoknya masih PR-nya banyak sekali ya, persoalannya banyak. Jadi saya nggak berani. Sampai 2000 kemarin. 21. Jadi setelah itu karena saya nggak berani, saya malah berbisnis. Berbisnis dengan gurunya Pak Mas. Oke. Selama 2 tahun setengah. Oke. Tapi pulang dari Jogja itu ada acara di sana. Sebelum ke Jogja nih, sebelum ke Jogja itu saya merasa ada yang ngomong gini, mohon maaf ya, nggak tahu ini tapi saya memang suka begini. Oti, kamu tuh punya ilmu loh, ilmu ML. Kamu udah merasakannya, keluarga kamu sudah merasakan keajaiban banyak terjadi. Tapi kok kamu nggak mau sharing? Saya bilang saya bukan nggak mau, saya nggak berani. Kayaknya belum pantas bawakan ilmu ini sharing ke orang lain. Tapi terus dibilang gini, kata Pak Nas kan kalau ilmunya nggak dialirkan nanti jadi air yang diam, hitam, bau, dan jadi penyakit. Jadi ketidaksehatan. Saya seperti ditampar. Astagfirullahaladzim gitu kan. Akhirnya saya kembali tobat. Saya masuk kembali ke grup CTMR Indonesia. Begitu saya buka teman-teman, di situ Pak Nas sedang membicarakan seminar dan training hybrid. Saya nangis. Allah, engkau tuh kayak udah mengajak aku, terus aku tuh dijorokin gitu loh. Nih, gitu loh. Saya nangis, kenapa? Ya Allah, ini kayaknya memang saya harus memberikan ilmu ini. Tapi itu rasa takut tambah jadi. Sebentar Bu Oti, sambil saya sedikit penjelasan ya. Jadi yang dimaksud sama Bu Oti ya, ketika Bu Oti masuk ke grup CTMR, kemudian Pak Nas ngomongin tentang SHMR, saat itu lagi ngajak, siapa yang belum berani ngisi, ayo saya temenin ngisi, tapi offline dan online. Mungkin di sini ada yang udah pernah ikut ya, seminar hybrid, training hybrid. Ya awalnya ketika belum ada hybrid kayak gitu, kita sendirian nggak ditemenin sama Pak Nas. Nah itu yang bikin mungkin kitanya kurang pede. Nah ketika ditemenin, ayo saya temenin, tapi pakai via Zoom, saya juga ngisi juga di sana. Jadi CTMR tinggal beberapa bagian saja gitu ya. Akhirnya itu jadi keberanian untuk Bu Oti. Boleh tepuk tangan dong. Belum berani. Saya malah Udah tepuk tangan lagi. ya Allah, makanya sehat dulu. Nggak, ini supaya seru aja. Ya, jadi saya malah tambah nggak berani. Dalam keadaan nggak berani gitu, jadi saya bilang, lah saya ini siapa? Terus ada Ustadz Nas, tandem gitu loh. Tuh, tambah nggak berani ya. Karena apa? Lo orang nanti bandingin kan, Pak Nas kayak apa, lah saya kayak apa. Waduh, itu tambah jadi. Tapi saya merasa ini Allah tuh kayak nuntun ya, nuntun bener-bener. Yuk balik kamu. Terus nih, kan Ustadz Nas saja mau nemenin, gitu kan? Mau nemenin, coba bayangkan saya siapa, Ustadz Nas itu siapa? Masya Allah, gitu kan? Tapi tetap nggak berani loh. Astagfirullahaladzim. Nah,
dalam keadaan gak berani gitu tiba-tiba mak duduk ujuk-ujuk sadari itu Ustadz Abus sharing artikel tentang keberanian, tambah nangis lah saya. Nah tiba-tiba abis itu saya tambah, ya Allah ini bener-bener ini gitu kan. Bismillah, saya beranikan karenamu ya Allah, beri aku keberanian dan kemudahan ya Rob, saya bilang gitu ya. Nah ternyata habis itu teman-teman Ustadz Nas tuh ngeluarin, Ustadz Nas atau Pak Arif ya, ngeluarin form pendaftaran SHMR. Masya Allah, itu saya teman-teman sambil gemeteran. Itu ngetik tuh gemeteran sambil Allah. Terus akhirnya daftar. Akhirnya daftar. Di bulan? Di bulan pertama Juni. Juli kemarin? Juni. Yang pertama. Ah. Yang pertama Juni. Tapi saya bilang gini, Allah, saya insya Allah hanya berani SHMR. Hanya berani SHMR. Hanya berani SHMR. THMR-nya enggak. THMR saya belum berani, Allah mohon maaf saya. Akhirnya, iya. Masih nawar ya? Ya kalau saya curhat begitu. Nah, akhirnya saya bilang Bismillah, ya Allah hadirkan orang-orang yang memang Engkau pilih untuk datang ke tempatku. Masya Allah teman-teman, 24 orang loh. Masya Allah. Itu SHMR. Jadi memang Allah yang mendatangkan gitu kan. Udah itu dan itu ya, Masya Allah benar-benar. Ketika saya bilang sama anak saya, Bismillah bang, doain semua ya, mama mau ini, sharing ini. Iya mah, bisa. Gitu kan. Saya kan guru ya. Terus pas saya latihan, teman-teman believe it or not, itu kayak saya tuh dikasih film. Semua gampang banget ngertinya. Branding saya bilang Allah terima kasih. Saya tambah pede. Begitu selesai SHMR ternyata ada 6 orang yang mau ikut THMR. Tapi saya belum berani. Saya bilang Allah saya nggak berani, belum berani. Saya akhirnya gabung dengan Dokter Besanti dan saya belajar melihat Dokter Besanti bagaimana memberikan THMR. Akhirnya bulan Juli alhamdulillah saya berani SHMR, THMR. Alhamdulillah. Apa motivasinya Boti tetap ikut lagi TFT? Kan itu pertanyaan saya sebenarnya ya. Iya. Intronya panjang. Iya. Kan rasa ya. Tadi saya bilang rasa, betul. Memang rasa. Ini rasa, bukan ilmu begitu aja. Ada rasa sih. Nah, kenapa ikut lagi? Saya bilang gini. Allah terima kasih sudah dimudahkan. Tapi kok rasanya saya masih belum memberi yang terbaik. Saya masih harus belajar kembali karena sudah cukup lama. Saya lulus 2019 November 2019 untuk TFT yang pertama. Saya bilang saya mau belajar lagi, mohon mudahkan, dan memang dimudahkan sampai hari ini saya ada di sini bersama. Alhamdulillah. Oke, ya cukup ya. Siap. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali kita tepuk tangan untuk Ibu Oti? Nah, tadi Bapak Ibu Bu Oti sempat ngasih tahu ya, menyinggung tentang THMR, SHMR ya, seminar hybrid dan training hybrid. Siapa yang udah pernah ikutan? Boleh angkat tangannya? Oke ya. Yang belum ikutan, boleh angkat tangannya? Oke. Yang belum ikutan nanti silahkan ya ikut di kota terdekatnya, lihat gimana caranya. Kenapa? Karena Anda kan sekarang TFT. Ujung-ujungnya jadi CTMR. Awas ya kalau nggak turun ya. Awas, saya ingat nih muka-mukanya nih, tunggu. Saya plotetin dulu. Nah, udah saya hafal. Awas kalau flyernya kagak muncul muka Anda semua ya. Nah, baik Bapak Ibu ya. Jadi itu tadi ya, saya senang sekali bisa mendengar cerita-cerita dahsyat dari Anda semua, bagaimana perjuangan Anda bisa hadir ke sini. Tentu saja mungkin yang tidak sharing ya, tentu saja perjuangan Anda juga sangat luar biasa ya. Tapi karena waktunya terbatas, jadi kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Bapak Ibu, di magnet rezeki itu magnet rezeki kan betul-betul mencampurkan antara otak kiri dan otak kanan, ya, otak kiri dan otak kanan. Karena otak kiri itu hitung-hitungan terus.
Siapa di sini kalau misalkan pengen beli rumah, tapi nggak berani beli rumah karena uangnya kurang? Nah itu berarti pakai otak kiri tuh. Kalau pakai otak kanan, tinggal ngayal. Rumah, datanglah gitu. Jadi magnet rezeki itu dominan otak kanan, otak kirinya disinkronkan gitu. Nah, cara untuk mensinkronkan otak kiri dan otak kanan adalah dengan senam otak. Makanya kenapa senam otak penting setiap ada acara magnet rezeki ya. Dan Anda mesti bisa ya. Nah, sekarang kita latihan. Boleh bangun semua? Pokoknya gini Bapak Ibu, ini skill wajib ya. Anda nggak akan bisa dapat certified trainer magnet rezeki kalau tidak bisa senam otak ya. Nanti saya minta sama panitia tahan itu sertifikatnya ya. Oke ya, ikuti gerakan saya ya. Pertama tangan semua begini ya, kemudian yang tangan kiri jempolnya keluar, tangan kanan kelingking yang keluar. Oke, sekarang geser, ikutin lagunya ya. Terus jangan liatin saya, lihat jarinya ya. Terus ya, yuk bisa. Jangan begini ya. Ganti ya, ganti. Ayo, pokoknya nggak bisa dapat sertifikat kalau nggak bisa ini ya. Terus oke. Nah sekarang cepet ya, cepet gantinya, cepat pindah, ganti. Terus udah ibu ya udahlah ya. Oke, sekarang ganti gerakan. Sekarang tangan kanan memukul di depan dada ya, tangan kiri maju ke depan, gosok. Terus gosok. Bukan dua-duanya dipukul ya, satu pukul satu gosok ya. Terus ya gosok, bukan dipukul dua-duanya ya. Ada yang asik sekali. Ini menjiwai sekali kayaknya ya. Ya, terus ganti sekarang, tangan kiri yang mukul, tangan kanannya menggosok ya. Terus oke, sekarang lebih cepat gantinya. Ganti. Iya, konslet dan otak ya. Oke, ganti gerakan. Tangan kanan mutar perutnya di depan dada, depan perut. Ya, putar ya. Kemudian kepala begini, di atas kepala ya. Oke, gabungkan. Ya, bukan dua-duanya diputer. Ya, bukan dua-duanya diputer. Ya, satu puter, satu mukul ya. Oke, terus ganti sekarang ya. Oke, terus ganti gerakan sekarang. Udah berapa gerakan tadi? 3. Ingat ya, yang satu begini, yang kedua pukul palu ya, yang ketiga putar ya, yang keempat, nah yang paling gampang, ini paling gampang begini. Caranya gini, saya kasih tahu caranya. Tangan kanan dulu, tangan kanan ke depan. Oke. Tangan kanan ke depan. Turunin dulu. Sekarang tangan kiri ke belakang. Ya, tangan kiri ke belakang. Tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Nah, sekarang lihat dulu, lihat tangan saya. Di sini ketemu, di atas ketemu, di bawah ketemu, di atas ketemu, di bawah ketemu, di atas ketemu, begitu terus. Oke, coba sekarang. Ya. Terus, ini karena nanti Anda mesti praktekkan kalau dalam training. Terus, bukan begini dong. Nanti, ya. Terus, ketemu di atas, ketemu di bawah, ketemu di atas, ketemu di bawah, begitu. Ya. Terus, bisa? Udah bisa? Nah, kan udah ada yang bisa tuh. Bu, bukan begini Bu. Ya, bukan itu. lihat tangannya, yang satu ke depan, satu ke belakang. Oke, bisa? Bisa ya?
Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Anda semua. Silakan duduk kembali. Sebenarnya masih ada. Cuma nanti otak Anda hangus semuanya. Yang kayak gini, ini tangan jempol telunjuk, jempol kelingking. Ya. Coba sambil ikutin boleh. Jadi aba-abanya 1, 2, 3 langsung berpindah, ya. 1, 2, 3. Nah, berpindah. 1, 2, 3 berpindah. 1, 2, 3 berpindah. Mana? Ya. Jadi gini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aduh. Nah itu bisa nanti tinggal ini aja. Tapi itu penting Bapak Ibu dalam training ya, karena nanti kan Anda menjadi trainernya. Jadi wajib ya, jangan sampai nanti ketika Anda nge-MC-in saya gitu ya, dok saya nggak bisa gitu. Ya, jangan sampai ya. Oke Bapak Ibu, halo. Kalau saya bilang halo jawabnya hai ya. Halo. Kalau saya bilang hai jawabnya halo. Halo tangan kiri. Hai tangan kanan. Halo tangan. Hai tangan. Halo tangan. Halo. Hai. Halo halo hai. Hai hai halo. Halo hai halo hai hai halo hai. Oke Bapak Ibu ya. Kalau misalkan saya bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Pagi. Kalau saya bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Siang. Oke. Kalau saya bilang sore, tepuk tangan sore. Oke. Kalau saya bilang malam, tepuk tangan berapa kali? Tidur. Oh, udah tahu semua ya. Oke. Sekarang saya kan apa? Oh, berarti udah pada jadi peserta kemarin kan? Nah sekarang nanti berarti Anda tinggal belajar gitu ya, tinggal bagaimana caranya. Nah tapi sekarang Anda sebagai peserta dulu ya. Pagi, siang, sore, malam. Oke. Pagi, kalau malam tuh begini. Iya. Gitu. Pagi, siang, sore, malam. Iya. Pagi, malam. Pagi, siang, pagi, sore, pagi, siang, pagi, sore, siang, pagi, malam. Ya. Tepuk tangan untuk Anda semua. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi kita peraturan dulu ya. Peraturan kita untuk TFT selama 3 hari ini adalah yang pertama selalu semangat. Ya, selalu semangat. Karena Anda sudah jauh-jauh nih datang ke sini, ya sayang banget. Jadi harus selalu semangat. Kita 3 hari di sini. Jangan sampai nanti di tengah-tengah di hari kedua ada yang udah mukanya begini. Ya, jadi mesti semangat. Oke? Siap? Kalau saya bilang siap, Anda jawabnya lebih siap. Oke? Siap? Lebih siap. Siap? Lebih siap. Oke, karena ini training for trainers, jadi Anda mesti energik semuanya ya. Karena kalau misalkan trainernya saja Anda nanti jadi calon trainer tapi sekolah trainernya masih ya lebih siap. Nanti peserta Anda juga sama ya. Oke, peraturan yang selanjutnya menjalin persaudaraan dan saling berbagi. Udah saling kenal di sini? Hah? Udah, tapi kan belum semua ya. Nah, saya kasih waktu 5 menit. Ya, saya kasih waktu 5 menit untuk berkenalan. Silahkan Anda coba lihat di goodie bag-nya, di situ ada kertas catatan. Ya, ada kertas catatan. Silahkan Anda berkeliling, kenalan nama siapa, domisili dari mana, alamat di mana, ya, nomor handphone, bisnis apa kerja dan segala macam, ya. Jadi saya kasih waktu 5 menit, ya. Saya kasih waktu 5 menit. Silahkan Anda berkenalan, ya. Keliling, silahkan. 5 menit dimulai dari sekarang. Banten ya. Lebih baik. Sakur ya. Sama saya di bisnis. Tegal. Saya
siapa Pak? Abdul Syakur. Hah? Abdul Syakur. Tulis nama saya Pak. Pak Doli. Pak Doli. Ini saya tulis. Iya, ini punya Bapak. Tulis nama Bapak. Dari mana Pak? Sampit. Sampit. Oke. Hah? Kalimantan Tengah. Berusaha apa? Bantu orang tua. Apa itu? Kuliah swasta. Iya. Kuliah swasta. Oke. Saya juga wira swasta. Jualan OSB. Wira swasta di OSB. OSB kan? Ambil otak. Yang Mas Ardi Gunawan, ya. Makasih Pak Syukur. Fitnah dari Rangka. Aduh, pambut jahil. Fitnah dari Rangka sekarang. Pambut dari mana pambut? Saya Pak Budoli. Siapa namanya? Ikna. Iya di Rangkas. Rangkas di mana sama Pak? Rangkasnya di Rangkas. Apa Rangkas ya? Rangkas di Kau. Oh Banten. Nah busuknya dari Sampit Kalteng. Kalimantan Tengah. Tangerang Selatan. Banten. Pajak nomor ya. Bisa Pak? Jauh. Jauh kita dekatnya ke Labuan. Usahanya Bu? Usaha wira swasta. Usaha wira swasta. Oke, 3 menit lagi ya. 3 menit lagi. Silakan. Sama Akbar. Indra. Indra. Ini. Bapak dengan Pak Syakur. Saya Batu Jajar. Batu Jajar. Batu Jajar Bandung Barat. Mas aku dari Sampit Kalteng. Sampit. Batu Jajar. Batu Jajar. Bandung Barat. Kontennya berapa Pak? Oke, 2 menit lagi. Saya membawa NTKST. Ini Pak. Nomor kontak lo penting Mbak. Maksudnya nama. 1 menit lagi. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Yang ibu-ibu jangan keterusan ya. Yang ibu-ibu jangan keterusan gosip. Oke, saya hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Hampir Mas. Oh ya. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya, ya.
Udah. Bu, udah, gosipnya udah. Oh iya. Oke, sudah. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Oke. Ya. Oke, ya. Udah ya. Nah, sebelumnya saya mau kasih pemberitahuan dulu, ini siapa punya? Bros, kupu-kupu. Oke. Boleh ke depan ambil? Ya, peraturan selanjutnya, matikan handphone atau di set mode getar, ya. Silahkan kalau misalkan sama-sama. Silahkan kalau misalkan di luar dari ruangan training. Tapi kalau di dalam ruangan training, tolong semua handphonenya dimatikan atau di set mode getar. Oke? Siap? 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 Oke. Nah, peraturan selanjutnya, bawa gelas kosong agar mudah diisi. Ya, tahu kan maksudnya gelas kosong? Pikiran kita, ya. Jadi keluarkan dulu pikiran-pikiran yang tidak ada manfaatnya untuk training ini, ya. Termasuk yang peserta riset, ya. Anggaplah Anda nggak pernah tahu ilmu magnet rezeki sama sekali. Ya, bukan ilmu magnet rezeki sama sekali. Belum pernah ikut TFT sebelumnya. Ya, siap? 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 Oke. Nah, kemudian silakan merekam untuk kepentingan pribadi, tapi bukan untuk disebarkan. Ya, silakan kalau misalkan mau merekam audio, video, tapi tidak untuk disebarkan. Kalau misalkan ada saudara kita, keluarga kita yang pengen ikut, yang penting sekalian ikut TFT aja, ya, bukan lewat rekaman. Jadi tidak boleh untuk disebarkan. Sepakat? Saya bilang sepakat, jawabannya setuju. Sepakat? Setuju? Siap? Siap? Oke, peraturan selanjutnya. Oke, selesai, ya. Oke, Bapak Ibu, ya. Kita sudah tidak sabar untuk memulai? Sudah tidak sabar untuk materi? Oke, tapi saya pengen tahu dulu nih, ya, suaranya. Salam magnet rezeki, ya. Oke, apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Oke. Yang namanya dahsyat itu lompat. Oke. Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Gitu. Ya, siap? Pokoknya kalau misalkan ada satu yang masih duduk, nggak selesai saya. Ya. Apa kabar Anda hari ini? Oke, gitu dong, ya. Nah, oke. Siapa di sini yang datang hadir untuk mendapatkan rezeki berkah berlimpah? Angkat tangan kanan saya. Siapa di sini yang mau mendapatkan rezeki berkah berlimpah? Angkat tangan kanan saya. Siapa yang mau menjadi trainer ajaib? Angkat tangan saya. Oke, apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Sekali lagi, apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Oke, semua tepuk tangan di atas. Assalamualaikum. Saya doakan Bapak Ibu semua dapatkan rezeki berkah berlimpah 5 miliar per bulan. Suami istri taat dan setia, anaknya soleh soleha, sahabat di mana-mana, proyek datang tak terkira, wafatnya husnul khotimah, masuk surga bersama Rasulullah. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Masya Allah. Alhamdulillah. Semangat ya. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua ya di kesempatan Training for Trainers yang ke-7 hari ini, dan tentunya ini dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Boleh tahu nggak yang paling jauh dari mana nih? Langsung Aceh, Bu Inong ya. Tepuk tangan dulu buat Aceh. Dari mana lagi? Makassar. Oh, dari Aceh ke Makassar ya, jauh, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu buat Makassar ya. Dari mana lagi? Pekanbaru. Udah nyampe ke kantor kemarin ya. Pekanbaru ya. Dari mana lagi? Medan. Pontianak. Pontianak. Sampit. Medan ya.
Ini bapak-bapak dari mana nih? Bandung, paling jauh lah Bandung itu ya. Hah? Ternate, Serang. Oh Serang, iya. Trenggalek, Trenggalek itu apa bedanya sama Trenggiling? Oh hemat. Iya. Trenggalek itu sebelah mananya Monas? Sebelah kanan kiri? Oke, Trenggalek, Sidoarjo. Huh? Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo. Ada internet di sana ada? Masya Allah. Oh, Pak Emil Sanda apa? Emil Darda. Ya. Kok Emil Sanda? Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu sekali lagi buat Bapak Ibu semua ya. Hadir jauh-jauh hari ini ya. Dan alhamdulillah, siapa yang di sini baru pertama kali ketemu saya secara fisik? Iya, baru pertama. Iya, boleh angkat tangan yang baru pertama kali secara fisik. Oke, yang lainnya secara dunia maya ya. Ya, alhamdulillah. Kadang-kadang saya kalau ketemu sama orang gitu kan, ya untuk memastikan benar nggak nih orangnya ada gitu. Untuk apa kamu kesini? Memastikan apakah yang di internet itu orangnya benar gitu. Kadang unik juga gitu ya. Untuk apa datang ke sini? Memastikan bahwa Pak Nas itu benar ada gitu. Oke. Yang di sini yang sudah ikut POMR level 2, boleh angkat tangan. POMR level 2. Oke, ya. Yang sudah pernah ikut camp offline. Ya, oke, baik ya. Jadi di sini kan syaratnya itu POMR level 2, kemudian atau camp secara offline ya. Nah, setelah itu bisa mengikuti training berikutnya, yaitu training for trainers ya. Nah, hari ini Bapak Ibu semua kita akan sama-sama belajar untuk menjadi orang yang mengalirkan keajaiban. Kita sudah merasakan keajaiban, lalu kemudian sekarang bagaimana caranya sekarang kita juga mengalirkan keajaiban. Tapi sebelum itu kita bahas dulu yuk ya tentang apa yang diharapkan dari TFT ini ya. Apa yang kita harapkan dari training for trainers. Oh ya, materinya udah dapat belum? Sudah. Oh iya ya. Nanti ya mohon izin ya, cuma fotokopian. Nanti yang aslinya nanti PDF berwarna nanti kita kirim ya, lebih bagus ya karena PDF ya. Pertama, mendalami lagi materi magnet rezeki. Yang ini nggak ada ya karena apa namanya? Sepakat nggak? Ini yang akan kita dalami hari ini. Mendalami lagi materi magnet rezeki. Setuju ya? Sepakat? Setuju? Nah, jadi kita akan dalami lagi materi magnet rezeki, sebuah materi yang semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cuma ditugaskan mengalirkan aja, dan kayaknya kok nggak bosen-bosen belajar magnet rezeki. Betul nggak? Ya, boleh tepuk tangan ya. Langsung dipimpin tepuk tangannya Bu Heni loh. Top 1 DKR. Top 1 Gina Khairul Razikin ya. Karena materi magnet rezeki ini nggak bosen-bosen. Ya, salah satu yang nggak pernah habis-habis itu materinya, dikunyah adalah garis kebenaran, betul nggak? Oke, iya aku salah. Prakteknya ke istri gitu ya. Enggak, aku yang salah. Emang kenapa? Nah itu, ya. Tapi unik Bapak Ibu ya. Jadi kita bikin sesimpel mungkin materinya, tapi akhirnya mereka masing-masing pada belajar sama-sama. Nah, berikutnya kita memahami cara berpikir dan pola magnet rezeki. Jadi apa sih polanya? Bagaimana sih polanya? Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, ini kita mau bongkar rahasia hari ini. Selama 3 hari kita bongkar rahasianya. Oh, ngono toh. Betul-betul ya? Oh ini tuh, gaya berpikirnya tuh seperti ini tuh. Gitu ya, sehingga akhirnya keluarlah jurus-jurus itu. Dan kenapa kok jurus-jurus itu bisa efektif? Ya, nah kemudian setelah itu ya kita akan gunakan tools magnet rezeki ini untuk membimbing orang-orang yang ada di sekitar kita. Setuju? Sepakat. Yang berikutnya adalah mudah untuk menyampaikan materi magnet rezeki. Ya, mudah untuk menyampaikan materi rahasia magnet rezeki. Jadi mungkin ada yang di sini pernah ngerasain pada saat menyampaikan ilmu magnet rezeki terus kemudian di ngenyek gitu? Apa sih? Pernah ya? Gimana Bu ceritanya?
Tidak mudah. Iya. Iya. Siap. Tepuk tangan dulu dong buat dari Trenggalek nih. Namanya siapa, Bu? Susi. Masya Allah. Tepuk tangan sekali lagi buat Bu Susi dari Trenggalek. Ya itu kadang-kadang ini apa ini, ilmu apa ini gitu. Sehingga akhirnya kita juga ketika nyampaikan nggak enak gitu. Jangankan nyampaikan ke orang lain, nyampaikan ke suami aja. Nggak gampang, betul nggak? Ada nggak yang di sini yang menyampaikan ke suami itu kayaknya kalau suami apaan itu? Ya. Matikan itu audio. Iya. Ini bukanlah dari ajaran agama Islam ini gitu ya. Bahkan ada yang bilang wah ini gerakan neo apa gitu ya. Nah seperti itu. Nah hari ini kita akan belajar caranya selama 3 hari ini bagaimana akhirnya kita mudah menyampaikan ilmu magnet rezeki. Tapi Bapak Ibu ini rahasianya. Rahasianya ketika kita menyampaikan ilmu magnet rezeki dan berhasil, ternyata ada hasilnya buat kita. Sama seperti mencuci baju. Kita cuci baju nih Bapak Ibu, ya bersih-bersih ala kadarnya. Tapi ketika kita nyuci baju, itu tangan kita yang lebih bersih daripada si baju itu, betul nggak? Ya. Si baju itu ya ala kadarnya juga kita, tapi karena kita mencuci lagi, tangan kita jadinya bersih. Kadang-kadang agak kekelupas gitu. Kalau itu deterjennya ganti itu. So, sepakat ya? Setuju. Ada lagi yang punya pengalaman di ngenyek gitu sama ketika nyampaikan ilmu ML? Gimana Bu? Gimana? Waalaikumsalam. Awalnya saya menyampaikan ilmu magnet pada suami saya. Iya. Kata suami saya itu ilmunya standar. Standar banget. Saya bilang ya itu justru yang standar tapi terlupakan. Iya. Tidak dipraktekkan. Standar terlupakan. Ya. Malah jadinya nggak dipraktekkan karena terlalu standar. Tapi kalau nggak ada standar, itu motor jatuh. Iya, siap. Standar bagus juga ya. Ada orang yang saya pengen yang kompleks. Gimana ilmu yang kompleks itu ya? Ada lagi? Ya, gimana Bu? Belakang Bu, paling belakang nih. Ya. Kalau saya juga menyampaikan kepada suami, dipertanyakan dulu ilmu ini nasabnya dari mana? Nasabnya. Iya. Ada ya di masyarakat kita yang memang nanya nasab. Ini dari mana? Ini nasabnya dari mana? Ya. Nah nanti kita akan belajar ini. Kita akan belajar. Tinggal di buku Magnet Rezeki itu saya kasih nasabnya semua. Saya sisir itu. Ya dari Ari Ginanjar ada, Yusuf Mansur, Ipo Santosa, Kiai Mufasir, gitu. Kemudian belajar dari Habib dan segala macam sehingga akhirnya orang pada kebingungan ini sebenarnya ilmunya dari mana? Iya, nasabnya tentunya dari guru-guru gitu ya. Cuma kita kaji, kemas dengan bentuk yang bagi orang lain, oh ya sebenarnya bagi para ustadz biasa ini ilmunya, ya standar gitu. Oh, kalau mengikutinya secara online. Iya. Siap. Iya. Iya. Terus akhirnya bilang katanya itu Susi sekarang lagi cari pengikut. Pengikut aliran nggak jelas. Siap ya. Nanti kita lanjut ngobrolnya Bu ya. Kayaknya panjang banget yang Ibu mau ceritakan ya. Siap. Oh iya, Ibu mau buat buku. Judulnya? Wow. Siap. Nanti saya kasih kata pengantar.
Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu ya. Semangat banget khusus ini ya. Berikutnya menjadi orang yang hidup dengan magnet rezeki. Nah, jadi kita harapannya adalah kita bisa hidup dengan ilmu magnet rezeki ini sehingga akhirnya kita dapatkan keajaiban, ya. Sehingga akhirnya wah keajaibannya bertubi-tubi, datang lagi. Di sini boleh nggak cerita yang hidupnya sudah banyak keajaibannya? Wah. Ya boleh. Ibunda yang menggunakan cadar, ya silahkan. Waalaikumsalam. Ya, ini ada mic di belakang Bu. Ya. Saya hadir di sini atas rekomendasi dari suami saya JTMR yang mendaftarkan saya ikut acara ini. Ustadz Nasrullah saat acara camp di Surabaya, mungkin Ustadz masih ingat suami saya di situ menjadi ketua di camp 35 dan saat itu kita menceritakan keluh kesah persoalan kami, di mana kami ada amanah tanggungan yang luar biasa, Masya Allah. Tapi ajaibnya Ustadz, kita pengen umrah dan mengumrahkan keluarga. 2019 kita daftarkan orang tua meskipun itu hasil dari hutang-hutangan. Tapi atas izin Allah, iya amanah. Atas izin Allah 2020 kita berangkat dan setelah berangkat Mekah ditutup karena Covid. Iya. Dan ajaibnya Ustadz, hidup kami sangat berubah dari tahun ke tahun, bahkan atas izin Allah kemarin kita sudah daftar haji furoda. Satu impian kami yang Masya Allah dari minus bisa daftar haji furoda berdua bersama pasangan. Tapi ini mungkin persoalan kami, mungkin ada dosa ataupun apa, perisai kami tahun kemarin kita belum kebagian visa. Iya. Maka dari itu kita ingin mencuci diri kami dan ajaibnya seperti yang Ustadz Nasrullah sampaikan tadi, ketika kita menyampaikan ilmu ini, tangan kita semakin bersih. Ilmu ini kita praktekkan untuk mengedukasi mitra-mitra kami di berbagai kota dan atas izin Allah banyak dari mitra kami mengalami banyak juga keajaiban. Jadi harapan saya sama suami mudah-mudahan setelah ini kehidupan kami juga semakin bertambah kebaikan. Allahumma amin. Terima kasih Ustaz Nasrullah. Saya membuktikan dahsyatnya ilmu ini. Mudah-mudahan semua yang di ruangan ini juga amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, tepuk tangan dulu buat siapa Bu? Ibu Kosi dari Wonogiri. Kosi dari Wonogiri. Oke, ya. Sama lempernya Jepang itu ya, Wonogiri ya. Onigiri ya. Iya, betul ya, Onigiri ya? Onigiri ya, Wonogiri, mirip lah ya. Siapa lagi yang mau sharing keajaiban ya? Tadi Masya Allah ya, dari nol, terus kemudian dapetin keajaiban dan sekarang ini mitra-mitranya ya diajarkan ilmu magnet rezeki. Wah siap-siap meledak itu, bismillah insya Allah. Silakan, ibu yang belakang ya, paling belakang, cepat ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Suryaningsih, nama asli Ustadz. Tapi yang ada di YouTube Ustadz pakai nama Mak Danet. Oh, itu yang sering muncul komen itu ya, Mak Danet ya. Banyak doa-doanya kayaknya itu. Iya, silakan. Jadi saya mau cerita Ustadz, tahun lalu saya ikut TFT, keadaan saya itu terpuruk sekali Ustadz. Oh, berarti sekarang riset Ustadz. Oke. Alhamdulillah. Jadi tahun kemarin itu saya punya kerjaan itu hampir sudah 14 tahun. Saya cuma ibu rumah tangga biasa. Baik. Tahu-tahu ada seseorang yang mengatakan, ibu, kerjaan ibu saya ambil. Ibu bukan warga sini dan ibu bukan orang sini. Gitu. Dan saya cuma sedih tadinya Ustadz gitu ya. Dan pokoknya banyak peristiwa-peristiwa itu yang tidak kasat mata sebenarnya Ustadz. Alhamdulillahnya saya dikenalkan dengan MR. Saya yakin semua itu terjadi karena Allah, izin Allah. Banyak orang yang melindungi saya, jadi saya juga dapat dari Bunda Ucu, dari Ayah Hafiz, saya juga dengan Dokter Krisanti. Banyak
Semua doa-doa itu yang memang harus kita lakukan. Jadi yang saya lakukan waktu itu hanya tahajud malam. Semua berhubungan dengan hal-hal yang sebenarnya berbau mistis, Ustaz. Saya nggak berani gitu. Jadi justru yang kena itu orang-orang yang dekat dengan saya, orang-orang yang sayang dengan saya, dan orang-orang yang cinta dengan saya. Jadi saya bersyukurnya dahulu itu saya mau ikut TFT 3 hari itu saya sebenarnya belum pegang uang. Cuma saya pesan aja sama Mbak Nasya, Mbak, saya pengen bener ikut TFT, tapi nanti ya uangnya gitu. Dan alhamdulillah sekarang pun saya kembali lagi, Ustadz. Kenapa? Karena alhamdulillah sampai saat ini pekerjaan itu tetap ada untuk saya. Dan sekarang ini saya dikasih kerjaan, ya walaupun ibu rumah tangga, membantu untuk ibu-ibu untuk tahun ini, mudah-mudahan sampai tahun ke depan itu kegiatannya cuma ngupasin bawang sih, Ustadz, tapi kapasitasnya itu sekarang untuk 10 ton per hari. Alhamdulillah, Ustadz, rezekinya, doanya. Ngupas bawang 10 ton. Itu nangisnya berapa banyak? Saya kebayang air matanya yang jatuh itu. Ya, jadi alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Saya niat sekali saya ikut TFT. Mudah-mudahan saya bisa mengamalkan untuk orang lain. Jangan percaya dengan hal-hal yang mistis-mistis. Yakinlah kalau Allah tuh punya kuasa, Allah punya kekuatan. Apapun orang yang mau lakukan untuk kita, kalau kita yakin nggak akan pernah kena, Ustadz. Siap, Masya Allah. Itu, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kerjanya sih sederhana, cuma ngupas